diaspora itu adalah orang-orang yang punya keterikatan batin ya, ada ikatan dengan negara tertentu gitu. Namun di sini kita batasi saja mereka yang masih berdarah Indonesia dan tinggalnya bukan di Indonesia. Oke, lalu berapa jumlah kita diaspora Indonesia di luar negeri? Tidak ada data yang akurat, namun diperkirakan bahkan oleh World Bank itu sekitar antara 9 sampai 12 juta di seluruh dunia ya Bapak Ibu sekalian. Lalu awareness tentang diaspora Indonesia dan potensinya itu dimulai sekitar tahun 2012 di mana teman-teman diaspora Indonesia di seluruh dunia bersama-sama mengadakan kongres pertama yang terjadinya di LA. Waktu itu dimotori oleh Bapak Dino Patijalal yang saat itu menjabat sebagai Duta Besar Indonesia di Amerika. Lalu tahun berikutnya kita membuat kongres tersebut berjalan di Jakarta ya, supaya kita semua tuh selalu pulang kampung rame-rame gitu. Itu setahun berikutnya, dan saat itulah IDN Global kemudian lahir. Tapi gerakan kediasporaan itu sudah ada sejak tahun 2012, sejak kongres pertama tersebut. Nah, sejak tahun 2013 kemudian kami IDN Global secara rutin setiap 2 tahun mengadakan kongres diaspora Indonesia seluruh dunia yang sejauh ini selalu diadakan di Jakarta. Terakhir kemarin karena kita pandemi jadi secara virtual, dan kongres kami itu terbuka buat masyarakat Indonesia. Yang paling epik terjadi adalah kongres keempat di tahun 2017 di mana kami mengundang mantan Presiden AS Barack Obama untuk memberikan keynote ya di sana, dan beliau mengapresiasi kebinekaan Indonesia ya. Beliau dulu pernah tinggal di Indonesia pada masa kecilnya. Itu sekedar mengenai kongres. Dan kemudian apa sih jadinya Indonesian Diaspora Network Global? Jadi kami adalah organisasi kediasporaan Indonesia yang independen, nirlaba, non-political dan non-partisan ya, yang menyuarakan aspirasi rekan-rekan diaspora Indonesia dari berbagai kalangan di seluruh dunia. Lalu kami juga memfasilitasi potensi dan peran teman-teman diaspora Indonesia, karena kami juga aset bangsa, untuk bisa berkontribusi dan terlibat dalam pembangunan Indonesia. Nah, kepengurusan kami saat ini ada yang namanya Public Relation, Human Capital, Culture and Tourism. Ya, di Culture and Tourism nanti kita dengar informasi dari Pak Buceli ya, Vice Presidennya. Lalu ada divisi Migrant Workers juga. Kemudian kami ada Network Development, ada Project Development. Ini VP-nya adalah Pak Stefanus Wijaya, ada bersama kita juga. Lalu ada Program and Partnership, Special Initiative. Kemudian juga lalu juga ada working group di mana ada juga koordinatornya Pak Muhyiddin Umar yang nanti akan memberikan paparan mengenai working group entrepreneurship yang ada kaitannya. Kami berusaha men-encourage entrepreneurship di para diaspora Indonesia sehingga kita bisa lebih berperan dalam pembangunan bangsa, terkhusus membantu juga peningkatan ekspor Indonesia. Nah, kami ada di 5 benua dengan lebih dari 40-an chapter saat ini ya. Satu negara besar biasanya banyak chapternya ya, seperti di Australia dan juga di Amerika. Lalu terbagi 7 region untuk
dari 5 benua itu ada 7 region dan 1 subgroup etnik. Jadi ada diaspora Batak, diaspora Jawa, diaspora Minang, diaspora Aceh, dan diaspora Kawanua yang berafiliasi dengan organisasi kami. Nah, itu tadi sekedar penjelasan kami mengenai organisasi kami dan mungkin paparan dan penyampaian informasi dari teman-teman diaspora lainnya nanti akan berkisar seputar potensi produk Indonesia di negara-negara mereka, kemudian apa saja sih kegiatan yang dilakukan para diaspora terkait atau yang berdampak kepada promosi produk Indonesia sehingga otomatis juga memiliki dampak meningkatkan ekspor produk dan jasa Indonesia. Saya rasa itu pengantar saya, Bapak Ibu dosen sekalian. Lalu mungkin kita akan mulai dengan paparan dari Ibu Lucy, atau saya sampaikan dulu ya profil dari teman-teman saya. Nanti ada Ibu Lucy Susantono, beliau adalah Sekjen dari IDN Global. Kemudian ada Bapak Buceli dari Amerika, beliau adalah VP untuk Culture and Tourism. Lalu ada Ibu Monique Patricia dari Belanda, beliau adalah anggota dari Board of Advisor kami, lalu beliau entrepreneur. Lalu ada Pak Stefanus Wijaya, beliau adalah VP untuk Project Development dan tinggal di Singapura, beliau juga entrepreneur. Lalu ada Pak Muhyiddin Umar dari Brunei Darussalam, beliau ada coordinator untuk working group dan dalam hal ini nanti akan menyampaikan tentang working group entrepreneurship dan beliau tinggal di Brunei Darussalam tadi. Lalu ada juga Ibu Enggi Holt dan Bapak Yanto dari UK, dari Inggris. Ibu Enggi adalah penggiat juga entrepreneurship, beliau founder dan chairperson dari UK Indonesian Small and Medium Enterprises. Kalau Pak Yanto adalah juga entrepreneur, beliau main di kopi. Baik, saya persilahkan dulu untuk Ibu Lucy memberikan paparannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Presiden Kartini Sarsilaningsih atas kesempatannya kepada saya. Selamat pagi yang terhormat Pak Andito Juwono, Bapak Ibu pimpinan Sekolah Ekspor, Bapak Ibu dosen peserta webinar Sekolah Ekspor, dan juga hadirin sekalian yang saya muliakan. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari IDN Global diberi kesempatan untuk sharing mengenai dalam Forum Pelatihan Dosen Digital Export Management Sekolah Ekspor ini. Nama saya Lucy Susantono, saya Sekretaris Jenderal pada IDN Global dan saya tinggal di Manila sejak tahun 2015 karena mengikuti tugas suami. Jadi aktivitas kami di Manila lebih banyak aktivitas sosial sekarang ini, mau nggak mau. Dan latar belakang saya adalah di bidang hukum dengan pendalaman di bidang perdata dan korporasi. Setelah 6,5 tahun di Manila, saya sedikit banyak familiar dengan keadaan Manila, Filipina ini. Untuk mengetahui bagaimana karakter pasar Filipina, tentu perlu ada bekal sedikit pengenalan mengenai Filipina, dan izinkan saya sedikit bercerita tentang apa yang ada di Manila ini. Philippines, Ibu Bapak pasti sudah tahu, berada di Asia Tenggara, sebelah utaranya Indonesia, diapit Laut Sulu, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, kemudian ibu kotanya adalah kota Manila. Luasnya 300 km persegi, jadi seluas kira-kira Sumatera, Bu, Pak. Tapi jumlah penduduknya 109 per September 2020. Bahasa yang dipakai bahasa Tagalog dan Inggris, jadi ada istilah Tagalish. Jadi ada campuran dialek Tagalog pada bahasa Inggris. Kemudian kalau kita kenal, mereka banyak overseas workers-nya yang di seluruh dunia, mereka adalah bangsa Filipino, mereka menyebutnya sedemikian. Kemudian dari sisi budaya kita banyak miripnya, secara umum sopan santun, kemudian ramah sama, kemudian kemiripan bahasa ada pada Tagalog dan Indonesia seperti kanan itu sama kanan, sepatu dan sebagainya. Juga
budayanya juga mirip, kesehariannya seperti senang jalan-jalan, senang berpariwisata, itu sama. Tapi masyarakatnya di sana agak ke barat-baratan. Maksudnya di Philippines ya, di Manila ini. Cenderung lebih Amerika sebagai big brother, kira-kira gitu. Kemudian orang Filipina secara umum adalah pekerja yang baik dan sangat menghargai waktu. Kalau datang ke satu pertemuan, janji tepat waktu, kira-kira begitu. Dan kalau ada barisan antrian, oh itu tertib banget, walaupun hanya untuk mengantri kendaraan umum. Kemudian dari sisi kuliner, kesenangan orang Filipina tuh makanannya kecenderungan ada asam, asin, dan asam cuka. Ini mungkin sama kayak Manado ya, ada rujak cuka yang di Manado, nah mirip-mirip itu kira-kira. Kesenangannya seperti itu. Ada perpaduan juga campuran dari Cina, ada noodles, mie itu dalam kesehariannya. Juga ada pengaruh India seperti kare-kare, tapi ada campuran karena spice-nya di sana kurang, jadi dicampur dengan ada kacangnya di sana. Kemudian khas rotinya juga ada campuran dari Spanyol, roti pandesal dan es ensaimada. Kemudian orang Filipina senang makanan utamanya nasi, senang ayam bakar, senang ikan bakar. Tapi kalau boleh jujur, kalau kecap masih unggul Indonesia, punya mereka agak beda lagi, ada kecut-kecutnya. Kemudian kalau bahan makanan di Philippines boleh dibilang ada beberapa aja yang nggak ada, seperti kemiri dan keluak. Ya, seperti misalnya gula Jawa, ini potensi pasar juga Bapak Ibu. Gula Jawa misalnya, gula Jawa di sana ada, maksudnya di Filipina ini ada, tapi gula Jawanya beda dengan gula Jawa Indonesia yang rasanya gulanya enak ya. Ada aroma khas, tapi di sana tuh kayak lebih gelap, rasanya beda. Sehari-hari saya kadang-kadang kesulitan untuk masak, perlu kemiri, tapi saya surprise banget dengan perkembangan teknologi. Ternyata kemiri bisa saya dapat di Shopee. Wah, itu saya happy banget karena ternyata staf rumah tangga ini tinggal main HP, langsung barangnya dalam beberapa hari bisa sampai rumah. Kemiri, gula Jawa, kerupuk, bawang dan sebagainya bisa datang. Nah, ini Shopee, jadi ada kuncinya di Shopee nih kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengembangkan produk UKM yang ya artinya produk-produk yang sifatnya rumahan ya. Selain beras, Filipina juga import gandum, kedelai, jagung. Indonesia adalah eksportir terbesar untuk jagung. Orang Filipina senang mengkonsumsi makanannya relatif secara umum bukan makanan halal, jadi ada unsur pork di sana. Jadi kita hati-hati untuk jajan di luar. Jadi untuk ini bisnis halal itu potensinya sangat besar karena dicari sama orang-orang yang memerlukan makanan halal. Jadi ini potensi Bapak Ibu. Kemudian saya coba kasih gambaran sedikit mengenai politik di Iya kan, masih kan tuh presidensial hanya 6 tahun, nggak ada perpanjangan. Ini anggota negara ASEAN dan Filipina sekutu kepada Amerika Serikat, kira-kira gambarannya seperti itu. Kemudian ada perjanjian Joint Declaration of Establishment of Sea Connectivity antara Davao dan Sulawesi Selatan. Kemudian juga ada kesepakatan MOU Philippines International Trading Corporation dengan Indonesia Trading Company tahun 2017, dan ini kolaborasi bisnis untuk sumber dan persediaan beberapa komoditas. Itu yang dari sisi formalnya ada perjanjian seperti itu. Secara statistik tahun 2016 sampai 2019 ekspor dan impor produk Indonesia dan Filipina menunjukkan tren yang meningkat, kecuali tahun 2020 semuanya menurunnya, everybody knows ya. Kemudian secara keseluruhan perdagangan kedua negara, Indonesia surplus. Mata uangnya Bapak Ibu kenal, namanya peso, relatif stabil. Peso. Kemudian GDP-nya 3.400 US dollar, sementara Indonesia sudah 4.000-an ya Bapak Ibu. Kemudian tingkat kemiskinan 16,6%, Bu, Pak, dan tenaga kerja Philippines di luar Philippines ada 2,2 juta per tahun 2019. Dan yang pesat di Philippines adalah perkembangan informasi teknologi yang namanya call center, game development itu berkembang pesat sekali. Ada 10 produk utama ekspor import Indonesia Philippines. Untuk ekspor Indonesia itu yang paling besar adalah kendaraan bermotor. Innova kita beredar di populer di sana, di tempat kami. Kemudian yang kedua bahan bakar minyak, makanan olahan, ini juga sangat bagus, banyak sekali produk-produk Indonesia yang beredar di Philippines.
lemak hewan, kertas, produk kertas, kemudian mesin elektrik dan mesin pemanas, sereal, tepung, juga pupuk dan produk farmasi. Saya bolak-balik bilang di sana karena saya sekarang sedang berada di Jakarta, Bapak Ibu izin karena ada acara yang saya harus hadiri di Jakarta ini, sehingga saya sedang berada di Jakarta. Tapi saya berdomisili di Manila. Pangsa pasar impor terbesar diduduki oleh China 24%, Jepang 10%, South Korea 7,8%, Amerika Serikat 7,6%, Indonesia dan Thailand sama 7,6%, 6,5%, Singapura 6,2%, dan Malaysia 4,4%. Mengenai pola konsumsi pasca COVID-19, pemerintah Filipina mendorong pelaku usaha UMKM untuk pemasaran produk melalui e-commerce. Saat ini sekitar 300-an UMKM di Filipina telah bergabung bekerja sama dengan Shopee untuk mengadakan pameran virtual National Food Fair bulan Mei lalu, dan termasuk juga ada Esteller 77 sudah mulai pemasarannya dengan food yang dalam bentuk beku, frozen food. Dan kita juga cukup gembira bahwa KBRI Manila dalam websitenya membuat list produk-produk apa sih, produk Indonesia yang mana sih yang beredar di Filipina. Boleh saya share sedikit mengenai, minta izin admin, kalau boleh saya share sedikit? Mungkin bisa langsung, Ibu. Bisa dicoba nggak? Oh, bisa ya? Bisa, Bu. Saya, oke. Apakah ini kelihatan? Belum, Bu, belum. Kelihatannya, oke. Share ya, share screen, yes. Nah, ini sudah. Ya, ini adalah produk-produk Indonesia yang beredar di cukup banyak ya, yang beredar di Filipina. Jadi kita kenal di sini ada kalau kopi itu saset itu yang paling diminati oleh masyarakat Filipina adalah Kopiko. Nah, itu dari produknya Mayora Indah. Jadi ini ada produk farmasi, ada Jeko, ada banyak produk-produk yang mungkin Bapak Ibu sudah kenal sebelumnya juga. Oke, mungkin saya akan pindah ke, saya akan coba. Bentar ya. Ini Bang. Ini deh. Ini pemoton Ibu, apa pemoton pinjam mana? Ini pinjam. Warung restoran yang ada di Indonesia yang ada di Manila, ada Warung Kapitoloyo yang cukup representatif untuk undangan-undangan formal. Kemudian ada Garuda, Bakmi Nyonya, Unitri, Warung Indo, dan Martabak. Seperti itu. Kemudian ada lagi, maaf ya. Maksudnya kayak bener kan kayak lagi penekanan ya ulah nyawat gue semua paling nanyakan bener kan itu apa tuh maksudnya cici kayak hula Sedang azan. Tapi ini adalah, izin Bapak Ibu saya agak mengecilkan suara. Ini adalah top 10 most visited e-commerce platform yang tersedia di Filipina, bisa dilihat di tengah-tengah. Jadi bisa melalui fasilitas platform ini untuk mengembangkan penjualan promosi produk-produk Indonesia di sini. Oke, baik. Oke, dan ini adalah salah satu cara skema pengembalian barang untuk refund barang dari China melalui Shopee. Jadi ini mungkin bisa ditiru untuk yang dari barang-barang Indonesia. Skema pengembalian barang Shopee dilakukan dengan kerjasama dengan satu layanan finansial tertentu dengan perwakilan yang cukup luas, dan proses pengembaliannya dilakukan
mengajukan permohonan melalui aplikasi yang kemudian sudah disetujui oleh pihak Shopee, kemudian setelah itu dapat ditindaklanjuti oleh vendor yang bersangkutan untuk kemudian diproses. Ini adalah cara yang baik apabila ingin kita mengeksekusi promosi dan penjualan produk-produk kita di Philippines. Oke. Saya akan kembali. Diaspora Indonesia sangat berpotensi besar dalam mendukung strategi promosi pemasaran Indonesia, produk-produk Indonesia di luar negeri. Ada beberapa contoh model yang sudah pernah kita lakukan. Indonesia IDN masing-masing negara, juga IDN global. Sebagai contoh, ada beberapa minggu yang lalu Teknolink IKM Solo Raya dengan keterlibatan diaspora dari Singapura dan pada pelaksanaannya, dan ini kegiatan pemasaran industri kecil menengah di Solo dan sekitarnya secara hybrid, dan di mana kami para diaspora Indonesia di seluruh dunia mengikuti acara ini dari tempat tinggal masing-masing dan mengikuti acara ini dan kemudian berbelanja barang kemudian dikirim. Nah, pengalaman yang kami dapat dari event ini adalah kita bisa mempelajari bagaimana keperlakuan bea cukai terhadap di masing-masing negara pada saat penerimaan barang, karena aturan setiap negara itu bisa berbeda-beda. Kemudian juga material apa yang dilarang masuk ke suatu negara juga berbeda-beda dari satu negara dengan negara lain. Misalnya ada produk daging, buah, tanaman, itu masing-masing negara bisa berbeda-beda. Kemudian biaya pengiriman yang mahal, bagaimana supaya bisa lebih murah, akan ditentukan solusinya setelah kita mencoba opsi-opsi yang ada. Kemudian ada lagi Koperasi Warga Indonesia di Qatar. Ini punyanya Ibu Kartini, Ibu Presiden. Ini juga sangat bagus. Pembentukan koperasi ini adalah suatu tahap yang lebih advance. Jadi sudah mengadministrasikan anggotanya untuk berkegiatan dalam bentuk koperasi. Ini sudah lebih tertib. This is very nice. Kemudian dari kami ada melaksanakan di Manila Indonesian Trade Promotion Week. Dan acara ini bazar secara hybrid dan kita sudah melakukannya 2 kali tahun ini, 12 Juni dan 27 November lalu. Dan acara KBRI Manila ini dipromotori oleh Kantor Atasé Perdagangan KBRI Manila dan dengan dukungan dari IDN Philippines dan IDN Global, dihadiri oleh 2.600 peserta dalam satu hari untuk ukuran masa pandemi. This is amazing, bagus banget, tapi penerapan protokol kesehatan tetap kita lakukan, sangat ketat. Dan yang menarik adalah adanya dialog antara pengisi acara di panggung di Bazar di Makati City, Manila, dengan diaspora yang ada di Qatar, di Australia, di Taiwan. Sementara dari negara lainnya tetap bisa dapat mengikuti kegiatan ini via live streaming. Itu tadi beberapa contoh yang sudah dilakukan oleh diaspora Indonesia yang baru-baru ini terjadi dalam rangka promosi produk-produk Indonesia di luar negeri. Itu masih banyak model-model promosi lain seperti yang dilakukan di rekan-rekan di Taiwan, mereka melakukan kegiatan pelatihan bazar dan sebagainya. Dan yang juga saya ambil kesimpulan adalah dengan kita bergerak bersama-sama di 5 benua, maka gerakan atau gelombang kecil yang kemarin atau hari ini yang kita lakukan mungkin bisa menjadi gelombang besar atau sangat besar di kemudian hari. Dan kita semua, Bapak Ibu, adalah agen pembangunan bangsa. Jadi Bapak Ibu dosen dapat menularkan informasi dari program ekspor ini seluas-luasnya kepada mahasiswanya yang pada saatnya nanti mahasiswa akan menjadi juga pelaku usaha, jadi agen pembangunan dan di kapasitasnya masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan ada manfaatnya untuk bangsa dan negara. Mohon maaf setelah ini saya izin meninggalkan forum ini karena ada kegiatan lain. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Lucy atas penjelasannya. Ya Bu Lucy memang waktunya terbatas, tapi boleh saya mewakili pertanyaan satu ya Bu Lucy ya. Tadi saya tertarik sekali untuk kegiatan Indonesian Trade Promotion Week yang bersama-sama dengan KBRI, Atasé Perdagangan dan juga diaspora Indonesia di Filipina. Kalau produk-produknya sendiri tuh memang sudah ada di Filipina atau diimpor khusus untuk acara tersebut Bu Lucy? Oke, ya pertanyaannya bagus banget Bu. Produk-produk itu sudah ada di sana. Jadi kita cuma mempromosikan apa yang sudah ada. Jadi memang tidak mengada-ngada mendatangkan barang untuk bazar, tidak. Tapi memang sudah di sana sudah ada Alfamart, sudah ada
produk-produk Kalbe Farma, kemudian juga kuliner banyak banget vendornya. Kita mengumpulkan 40 vendor untuk acara bazar tersebut. Jadi memang semuanya sudah tersedia dan ada rekan-rekan Indonesia maupun orang-orang Filipina yang tertarik dengan masakan Indonesia juga membuat itu dan mengikuti bazar itu. Jadi tidak mendatangkan secara khusus, tapi mempromosikan apa yang sudah ada di pasar Filipina. Gitu Ibu. Baik, terima kasih Bu Lucy. Mungkin kedepannya kalau ada produk-produk baru yang diimpor khusus untuk acara itu akan lebih canggih lagi ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa. Ya. Baik Bu Lucy, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Lucy. Apa namanya? Tisunya Ya, mana? gitu. Bu Kartini, aku boleh mewakili juga? Boleh Pak. Bu Lucy, Ya, buru-buru. Kan, Ya, silakan. ini kami ini lagi pokoknya ingin mendorong salah satunya ini yang dekat dengan Indonesia ini ASEAN ini kita garap lah. Filipina kan juga dari Sulawesi Utara tadi kan juga Pak. Jadi izin nanti kapan-kapan kita follow upin membawa banyak barang Indonesia ke sana ya Bu ya. Ya Pak, dibantu dengan senang hati. Makasih Bu. Thank you Pak. Baik. Terima kasih banyak Bu Lucy. Monggo kalau perlu meninggalkan tempat. Terima kasih banyak usahanya. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu sekalian. Nih kita saya memang minta ke teman-teman tuh untuk singkat-singkat dulu, tapi semuanya nanti terakomodir. Lalu kalau nanti untuk ngobrol-ngobrol pasti akan bisa deh. Banyak sekali kita ada berbanyakan, jadi pasti nanti pendalamannya kalau memang waktunya mencukupi akan bisa kita akomodir. Kemudian yang sekarang mungkin udah terlalu malam ya, teman saya Pak Buca dari LA. Jadi tadi beliau juga kenal dengan Pak Bayu. Pak Buca ini entrepreneur di LA ya. Silakan aja, mungkin kalau tadi Pak Bayu cukup banyak juga memberikan informasi mengenai potensi di LA, mungkin dari angle-nya diaspora kita akan dengarkan dari Pak Buceli. Over to you Pak Buceli. Ya, mute. Oke, terima kasih teman-teman. Salam kenal dari Los Angeles. Saat ini sekitar jam 8, jam 9 malam.